Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk membahas hal yang sangat penting bagi masa depan generasi kita, yaitu edukasi seks sejak dini menjadi langkah awal melindungi generasi muda. Teman-teman, kita sering mendengar berita tentang kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa anak-anak dan remaja. Namun seringkali kita hanya bisa prihatin tanpa tahu bagaimana mencegahnya. Padahal salah satu langkah yang paling penting yang bisa dilakukan adalah melalui edukasi seks sejak dini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Sementara itu, Komnas Perempuan juga melaporkan bahwa ada 3.681 kasus atau sekitar 18,9% dari total kasus kekerasan di ranah pribadi yang merupakan kekerasan terhadap anak perempuan. Angka-angka ini bukan hanya sekedar data. Ini adalah cerita dari ribuan anak yang seharusnya dilindungi, bukan malah disakiti. Karena itu, kita perlu memberikan anak-anak pengetahuan tentang tubuh mereka, batasan mereka, dan hak untuk berkata tidak terhadap segala bentuk pelecehan. Teman-teman, banyak yang salah paham tentang edukasi seks. Masih ada yang menganggapnya tabu atau bahkan dianggap tidak pantas untuk dibicarakan di depan anak-anak. Padahal edukasi seks bukan hanya soal mengajarkan hal-hal yang vulgar, melainkan memberikan pemahaman tentang kesehatan, kehormatan, dan tanggung jawab terhadap tubuh sendiri. Penelitian of Journal Education Research menunjukkan bahwa pendidikan seks yang tepat dapat membantu remaja menjaga kesehatan reproduksi, mencegah kehamilan di luar nikah, serta membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Di zaman digital seperti sekarang, di mana informasi bisa dengan mudah diakses di media sosial, tanpa bimbingan yang benar, anak-anak bisa salah paham tentang seksualitas. Oleh karena itu, orang tua dan guru perlu memberi ruang terbuka untuk berdialog. Jangan biarkan anak mencari jawaban dari internet yang belum tentu benar. Kita perlu membangun komunikasi yang jujur dan penuh empati agar anak tahu bahwa belajar tentang tubuh dan batasan diri adalah hal yang wajar, bahkan lebih penting. Hadirin yang saya hormati, melindungi anak bukan hanya dengan mengawasi, tetapi juga dengan memberikan pengetahuan yang membuat mereka mampu melindungi diri sendiri. Edukasi seks sejak dini bukanlah hal yang tabu, tetapi tindakan cinta dan tanggung jawab kita terhadap generasi penerus bangsa. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat, yakni dari rumah, sekolah, dan dari diri kita sendiri. Karena melindungi anak berarti melindungi masa depan bangsa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.